Sekarang, mari kita lihat contoh sebaliknya melalui studi kasus PT Sejahtera. Perusahaan ini ironisnya mengalami kesulitan keuangan yang cukup parah, padahal angka pendapatannya terbilang sangat tinggi. Apa yang sebenarnya terjadi? Berdasarkan hasil audit internal, akar masalahnya ternyata ada pada buruknya sistem pengelolaan kas. Coba perhatikan 3 temuan fatal berikut ini. Pertama, banyak pembayaran tunai yang dilakukan tanpa adanya bukti transaksi yang sah. Kedua, posisi kasir dan bagian pencatatan dipegang oleh satu orang yang sama, sehingga membuka celah kecurangan. Dan ketiga, perusahaan terbukti tidak pernah melakukan rekonsiliasi bank secara rutin. Untuk mengatasi krisis tersebut, PT Sejahtera segera menerapkan 4 solusi tegas. Pertama, memisahkan fungsi kasir dan akuntan. Kedua, menggunakan sistem voucher pembayaran. Ketiga, rutin membuat laporan arus kas mingguan. Dan keempat, melakukan rekonsiliasi bank setiap akhir bulan. Hasilnya luar biasa. Hanya dalam 3 bulan, kebocoran dana terhenti dan utang bisa dibayar lancar. Dari kasus ini, kita belajar arti penting pengelolaan kas, yaitu sebuah proses merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi arus dana. Ingat, kas adalah aset paling likuid, namun paling rentan disalahgunakan. Sistem pengawasan yang ketat adalah kewajiban. Mari kita perdalam pemahaman kita tentang definisi pengelolaan kas. Pengelolaan kas sejatinya bukan sekadar urusan menyimpan uang di dalam brankas. Ini adalah sebuah proses komprehensif dalam merencanakan, mengatur, dan mengendalikan setiap arus dana yang masuk maupun keluar. Tujuannya sangat jelas, memastikan dana selalu siap saat dibutuhkan, tanpa membiarkan terlalu banyak kas yang menganggur. Sebagai aset yang paling likuid, kas adalah penggerak utama operasional sehari-hari. Pengelolaan yang terstruktur dan disiplin akan mengamankan likuiditas perusahaan, sekaligus mencegah secara dini risiko kecurangan atau fraud. Lalu, mengapa pengelolaan kas ini menjadi sangat krusial? Kas sering diibaratkan sebagai darah dalam tubuh sebuah perusahaan. Alasannya, hampir seluruh urat nadi operasional mutlak membutuhkan kas. Perlu diingat, sebuah perusahaan bisa saja mencetak laba tinggi di atas kertas. Namun, bisnis mereka akan tetap goyah jika arus uang masuk terlambat atau pengeluarannya bocor. Oleh karena itu, fokus utamanya bukan semata pada besaran saldo, melainkan pada ketepatan waktu penerimaan, ketegasan prioritas pengeluaran, dan keamanan pengendalian dana untuk memastikan perusahaan terus bertahan di tengah ketidakpastian. Dari pemahaman tadi, lalu apa sebenarnya tujuan utama dari pengelolaan kas? Intinya adalah menciptakan keseimbangan yang sangat presisi antara likuiditas dan efisiensi. Kas yang terlalu sedikit tentu akan memicu risiko gagal bayar. Namun sebaliknya, kas yang menumpuk berlebihan hanya akan menjadi dana menganggur yang sama sekali tidak produktif. Oleh karena itu, praktik ini mengejar 3 sasaran utama. Pertama, memastikan perusahaan selalu mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Kedua, menjamin kelancaran roda operasional harian. Dan ketiga, mengoptimalkan setiap rupiah dana agar terpakai secara efisien. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, sasaran dari pengelolaan kas ternyata tidak berhenti sampai di situ saja. Masih ada 3 tujuan krusial lainnya yang harus kita perhatikan. Keempat, pengawasan kas yang berlapis akan secara drastis mengurangi risiko kehilangan aset, meminimalisir kesalahan pencatatan, serta mencegah tindakan kecurangan atau fraud. Kelima, visibilitas kas yang jelas akan sangat membantu perusahaan dalam merancang perencanaan investasi maupun strategi pembiayaan jangka pendek. Dan yang terakhir, sistem ini menjamin ketersediaan informasi yang sangat akurat sebagai fondasi utama bagi manajemen dalam mengambil keputusan bisnis yang strategis ke depannya. Lalu, bagaimana sebenarnya tahapan dalam proses pengelolaan kas itu?
Secara garis besar, ada 5 langkah berkesinambungan yang harus dijalankan. Pertama, menyusun anggaran kas, yaitu mengestimasi sumber penerimaan dan rencana pengeluaran dana. Kedua, memprediksi arus kas agar manajemen bisa mengantisipasi datangnya surplus maupun defisit. Ketiga, mengatur jadwal pembayaran kewajiban secara disiplin untuk menjaga stabilitas likuiditas. Keempat, mencatat setiap transaksi ke dalam sistem secara akurat dan tepat waktu. Dan kelima, menyimpan kas fisik di tempat yang memiliki perlindungan maksimal. Seluruh tahapan ini memastikan perusahaan selalu tangguh menghadapi segala kondisi darurat.